Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Bruno Mars. Buat kamu para pecinta musik pop, khususnya pop barat, pasti udah gak asing lagi kan sama Bruno Mars? Bruno Mars tumbuh di tengah keluarga musisi. Pada awal 2000-an, ia mengawali karirnya di dunia musik sebagai komposer. Sempat jatuh miskin, ia kini dikenal sebagai salah satu musisi yang telah memenangkan lebih dari 100 penghargaan dalam kurun waktu 8 tahun. Nah, bagaimana perjalanan hidupnya dalam meraih sukses? Yuk, simak informasi tentang profil Bruno Mars. Penyanyi pop, hip hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Jane Hernandez atau yang populer dengan nama panggung Bruno Mars. Bruno, sapaan akrab Bruno Mars, lahir dari keluarga seniman loh. Ayahnya yang bernama Peter Hernandez merupakan seorang pemain musik perkusi asal Brooklyn. Sedangkan sang ibu, Bernadette San Pedro Bayard, dikenal sebagai penyanyi. Ia mempunyai 5 orang saudara kandung yang juga terjun ke panggung musik, yaitu Jamie Kalani, Tiara Hernandez, Eric Hernandez, Tati Hernandez, dan Presley Hernandez. Nama tenarnya yang kita kenal sekarang berasal dari julukan yang diberikan oleh sang ayah lantaran menganggap Bruno kecil mirip dengan pegulat Bruno Sammartino. Menurut sang kakak, Jamie Kalani, nama itu cocok dengan karakter Bruno kecil yang penuh percaya diri, berkemauan kuat, dan sedikit kasar. Sedangkan Bruno memilih menggunakan nama Mars karena kerap dianggap aneh oleh banyak orang terutama wanita. Bruno mengaku banyak wanita menganggapnya aneh atau berbeda. Dari situ ia merasa bukan berasal dari planet ini melainkan dari planet Mars. Selain itu, Bruno pernah mengalami masa sulit pasca perceraian orang tuanya. Ia bersama ayah dan saudara laki-lakinya sempat tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka pun harus mengungsi di mobil, rooftop, hingga bekas kebun binatang burung tempat ayahnya bekerja sebelum tempat itu ditutup. Bakat musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson, The Isley Brothers, dan The Temptations di usianya yang masih 3 tahun. Ia juga bermain bersama band keluarga The Love Note, hingga membentuk The Schoolboys bersama beberapa orang rekannya saat bersekolah di Roosevelt High School. Band ini banyak membawakan lagu-lagu klasik yang ngehits pada zamannya setiap kali tampil. Bruno yang sering menonton penampilan Elvis Presley mengaku bahwa King of Rock and Roll itu adalah inspirasinya dalam bermusik. Pengalaman yang diperolehnya dari kegiatan bersama band-band tersebut membuatnya terbiasa dengan sorot lampu, jepretan kamera, dan riuhnya teriakan penonton. Dan seolah masih haus dengan prestasi bermusik, setelah lulus dari Roosevelt High School, tepatnya pada tahun 2003, Bruno pindah ke Los Angeles untuk fokus berkarir di dunia musik. Setahun sesudahnya, ia menandatangani kontrak pertamanya bersama Motown Universal. Sayangnya, perbedaan citra dan gaya bermusik Bruno dengan label tersebut membuatnya dipecat bahkan sebelum ia debut. Di sana, ia sempat berkenalan dengan produser sekaligus penulis lagu Philip Lawrence. Bersama Philip, Bruno menulis dan merekam lagu untuk debutnya. Namun, penolakan yang mereka terima dari berbagai label membuat keduanya putus asa. Philip bahkan sempat berpikir kembali ke kota asalnya dan bekerja untuk Disney World, sedangkan Bruno kembali ke Hawaii. Saat itulah, Philip dihubungi oleh Brandon Creed, manajer Bruno Mars sekarang. Brandon tertarik membeli lagu Lost untuk artis yang dia pegang, duo grup. Meski Philip dan Bruno awalnya ragu, tawaran sebesar $20.000 atau sekitar 226 juta rupiah membuat keduanya setuju. Dari situ, Philip dan Bruno memutuskan untuk meneruskan kerjasama mereka. Sebagai penulis lagu, Bruno tercatat pernah menulis lagu untuk beberapa artis seperti Alexandra Burke, Perfect 2010, Travie McCoy, Will Be Alright 2010, Brandley, Long Distance 28, Sean Kingston, Innocent 2010, dan Florida, Right Round 29.
Ia juga sempat meminjamkan kemampuan vokalnya kepada grup Sugar Babes di lagu hits berjudul Get Sexy 2010. Sebagai penyanyi, kiprah Bruno Mars mulai dikenal pada tahun 2010. Ia ikut menyumbangkan suaranya di lagu 3D milik Far East Movement di album Animal. Namun, kolaborasi yang ia lakukan bersama B.O.B. di lagu Nothing on You 2010 dan Billionaire dengan Trevi McCoy lah yang membawa namanya melejit. Kedua lagu tersebut menempati posisi puncak tangga lagu di banyak negara. Bruno kemudian merilis mini album pertamanya, It's Better If You Don't Understand, 21 Mei 2010 yang berhasil menempati posisi ke-99 tangga lagu Billboard 200. Ia lalu meluncurkan album pertamanya, Doo-Wops and Hooligans, 5 Oktober 2010. Album yang berisi 10 lagu tersebut mengantarkan Bruno mendapat penghargaan sertifikat emas dan platinum dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time dengan menyisihkan beberapa pesaingnya seperti Oprah Winfrey, Justin Bieber, dan Presiden Barack Obama. Lagu andalan di album yang terjual sebanyak 55.000 copy pada minggu kedua tersebut, Just The Way You Are, sukses menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100 dan ketiga Billboard 200. Tak hanya itu, dari 7 nominasi di ajang Grammy Award 2011 yang ia dapatkan, Bruno mencatat kemenangan pertamanya. Ia sukses meraih trofi kategori Best Male Pop Vocal Performance. Pada ajang yang sama setahun sesudahnya, ia hanya bisa masuk 6 nominasi, yaitu kategori Album of the Year dan Best Pop Vocal Album untuk Doo-Wops and Hooligans, Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Solo Performance dalam lagu Grenade, serta Producer of the Year. Ia tak butuh waktu lama untuk mengulang kesuksesan di album pertamanya. Album keduanya berjudul Unorthodox Jukebox pada 11 Desember 2012 debut di posisi kedua tangga lagu Billboard 200 dengan angka penjualan mencapai 187.000 copy. Single andalan album ini, Locked Out of Heaven, menjadi jawara Billboard Hot 100. Lagu tersebut juga menjadi pemenang di ajang MTV Video Music Award kategori Best Male Video pada 2013 loh. Sedangkan kategori Best Choreography diraih olehnya lewat lagu Treasure. Dari album ini, Bruno kembali menjadi nominator penghargaan The 55th Grammy Award. Namun, penyanyi yang dinominasikan untuk kategori Best Rap Song ini harus mengaku kalah dari Niggas in Paris. Namun popularitas Bruno sebagai penyanyi masih tetap melejit. Terbukti, ia didapuk untuk tampil memeriahkan Super Bowl XLVIII pada Februari 2014. Dalam kehidupan pribadinya, Bruno sempat tersangkut kasus hukum. Ia ditangkap di Las Vegas pada 19 September 2010 atas tuduhan kepemilikan kokain. Saat itu, Bruno mengaku tindakannya tersebut merupakan suatu kebodohan. Ia juga mengatakan belum pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dan memohon untuk dibebaskan. Sebagai pertanggungjawaban, Bruno dikenai denda sebesar $2.000 atau 22 juta rupiah dan melakukan pelayanan umum selama 200 jam. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.